Tahukah Anda bahwa tingginya produksi kelapa sawit mampu mendorong munculnya sebuah inovasi baru? Salah satu dosen di IPB mampu menciptakan inovasi yang begitu luar biasa, yaitu helm ramah lingkungan yang terbuat dari seratan dan kosong kelapa sawit. Saat ini, kelapa sawit menjadi salah satu penghasil paling menguntungkan di Indonesia, dan dengan kesempatan yang besar, seorang dosen dari IPB University, yaitu Ibu Siti Nikmatin MSI, mampu membuat inovasi yang begitu berharga. Helm sepeda motor di Indonesia, jika dibandingkan dengan helm standar dunia, ternyata masih memiliki mekanik yang jauh lebih rendah. Inovasi baru helm ramah lingkungan ini bisa dikatakan sebagai helm anti pecah. Lalu, kami kelompok 5 dari program studi komunikasi digital dan media akan bertanya-tanya sedikit mengenai helm ini. Terbelakangi kenapa inovasi ini muncul. Jadi pertama kita tahu Indonesia itu masih minyak sawit terbesar di dunia. Konsekuensi dari itu limbah tanah kosongnya melimpah. Melimpahnya limbah tanah kosong itu tuh jadi challenge. Gimana caranya limbah ini yang awalnya hanya ditumpuk aja, tetap dijadikan pupuk ke kebun, diolah menjadi nilai yang punya nilai tambah, produk yang punya nilai tambah. Jadi Bu Siti Nikmatin dan tim kami buat riset, awalnya berasal dari riset di perguruan tinggi, setelah dibuat prototype ternyata bisa dia jadiin helm, makanya jadi produk otomotif. Pembuatan prosesnya diawali dari pengolahan sawit. Sawit kita itu dari PTPN 8 di Kasmuka. Sawit itu diolah dari yang sawit utuh, dicacah, diventilasi jadi serat panjang. Nanti bisa lihat langsung. Kemudian dari serat panjang itu nanti diproses lagi, di-milling dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Kemudian ada proses seker juga. Terus ada proses compounding. Jadi mau mencampurkan antara sawit dengan polimer. Di mana hasilnya adalah granul biokomposit. Nah, granul itu yang nantinya dicetak jadi helm. Setelah dicetak jadi centang helm, kemudian dicat, dipainting, kemudian direket jadi helm. Ini go green ya, Kak. Pertama karena dia helm berpenguat serat dan kosong kelapa sawit. Jadi kalau helm di luar itu helm berpenguat fiberglass. Fiberglass itu kan serat sintetis. Nah, ini helm berpenguat serat alami. Alaminya apa? Serat dan kosong kelapa sawit. Dia lebih enteng daripada helm yang lain. Itu boleh dicoba. Dan dia ramah lingkungan iya, udah SNI juga. Terus dampak positif apa sih dari menghasilkan kelompok ini? Kalau dampak positif, kalau dari awal pengolahan kita tuh melibatkan kelompok tani juga. Ada namanya kelompok tani di lingkungan kebun sawit. Jadi kita bagian untuk proses bekerja sama dengan mereka membantu buat pre-treatment lah, atau proses awal dari pengambilan tanah di PTPN sampai ke sini. Jadi pemberdayaan kelompok tani ya, terus pengurangan limbah, yang pasti meningkatkan nilai tambah juga. Selain itu, ini adalah produk yang TKDN-nya di atas 50%. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Jadi Indonesia punya program gimana caranya biar produk dalam negeri itu penggunaannya tinggi. Nah, dari gimana cara tahu produk itu punya nilai dalam negeri yang tinggi? Nah, ada namanya sertifikasi TKDN. Itu ada prosesnya. Nah, ternyata hari ini punya nilai TKDN di atas 50%. Tapi Ibu ada pertanyaan tambahan yang ada dari dosen kita yang ada fisik. Selain tentang si produk helmnya, saya tahu juga dosen itu kayak si serat dan kosong kelapa sawit itu manfaatnya sama bisa dibikin apa sih selain helm gitu. Untuk produk-produk lain, itu kita banyak produk yang dibuat dari tanah kosong kelapa sawit. Karena selain jadi helm, produk otomotif, spare part juga bisa. Ada produk fashion juga. Produk fashion itu dari baju, tas, sandal, jadi tali, benang film juga bisa. Jadi on research jadi rompi anti bolong. Terus sebenarnya kalau untuk yang digunakan langsung, mereka dibuat pupuk bisa. Kelompok tani kemarin buat dia bikin bakok buat media tanam jamur bisa. Kayak serat ini kan. Dia darinya sabut kelapa lah. Ada yang dikomben sama skam. Terus ada teman lagi dia ini riset menjadi media abon. Oh iya. Tapi dicampur, ada campurannya. Coba aja sih